begitu Rasulullah sudah nyampe kota Madinah, orang Madinah tuh benar-benar saking senangnya dengan datangnya Nabi, berebut semuanya pengen ngasih hadiah. Pengen ngasih hadiah, pengen ngasih hadiah, pengen ngasih hadiah semua ke Rasulullah. Ada yang punya kurma, kirim kurma. Ada yang punya madu, ngasih madu. Ada yang punya rumah, ngasih rumah. Wes pokoknya macam-macam, semuanya berebut. Sampai akhirnya ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah seorang janda, punya anak laki-laki yang bernama Sayyidina Anas, yang waktu itu usianya 9 tahun atau 10 tahun, belum balik. Ummu Sulaim tuh pengen nangis dia. Dia tuh dengar ngeliat orang lain senangnya dengan Nabi tuh bawa hadiah macam-macam. Ummu Sulaim tuh, ya Allah, aku tuh nggak punya apa-apa. Aku tuh nggak punya harta, nggak punya korma, nggak punya madu, nggak punya yang bagus-bagus deh untuk dikasih ke Nabi. Sedih beliau. Tapi subhanallah, orang tuh kalau cinta nggak akan kehabisan akal. Nggak kehabisan akal dia. Memang dia beliau nggak bisa ngasih barang-barang kayak yang lainnya. Nggak bisa ngasih selimut, nggak bisa ngasih kain, nggak bisa ngasih baju, nggak bisa ngasih korma, nggak bisa ngasih madu dan sebagainya. Tapi beliau tuh punya cinta dengan Nabi. Sehingga akhirnya apa? Ngadep ke Rasulullah. Orang cerdas segitu sayang. Jadi nggak gampang menyerah. Dia ngomong, ya Rasulullah, aku nggak bisa kayak yang lainnya. Mereka punya sesuatu yang bisa diberikan kepadamu, barang gini-gini ya. Ada yang ngasih macam-macam. Dan aku adalah orang fakir. Aku nggak punya apa-apa. Akan tetapi aku punya harta yang paling aku cinta, melebihi segala-galanya. Dan itu ingin aku berikan kepadamu. Apa yang diberikannya? Sayyidina Anas. Jadi beliau nggak punya apa-apa, nggak punya yang macam-macam barang-barang dunia, nggak. Yang ada tuh cuma punya anak laki-laki yang sangat dicintanya, melebihi segalanya. Jadi nggak bisa ngasih barang, tapi dia pengen menjadikan Sayyidina Anas ini orang yang berkhidmah untuk Nabi Muhammad. Wah, cerdas banget. Cerdas banget. Jadi anaknya yang masih kecil disuruh duduk bersama Nabi untuk dididik Nabi dan juga berkhidmah untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Anas itu ikut Nabi dari kecil, dari masih suka main-main, suka teledor, dididik oleh Nabi sampai menjadi orang yang tanggung jawab, ya sayang ya. Nah, itu adalah dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu kalau nama lainnya adalah Sayyidah Rumaisyah. Dan riwayat lain nama beliau kalau tidak salah namanya ya. Jadi ada yang beda-beda, tapi pendapat kuat mengatakan nama aslinya Ummu Sulaim adalah Rumaisyah. Nah, Sayyidah Rumaisyah inilah, Ummu Sulaim ini orang yang mengajarkan putranya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya disambutlah oleh Nabi, diambillah Sayyidina Anas untuk menjadi orang yang berkhidmah pada Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga Sayyidina Anas itu yang kadang suka disuruh oleh Rasulullah, Anas ke sana, Anas beli ini, Anas begini. Dididik oleh Nabi. Dan Sayyidina Anas pun menjadi orang yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad, sangat cinta. Sangat cinta dengan Nabi sayang. Saking cintanya tuh beliau tuh pengen bisa senang dengan apa yang disenangi Nabi. Jadi kalau dengar Nabi senang apa tuh beliau tuh maksain harus ikutan senang. Termasuk salah satunya apa? Ceritakan Sayyidina Anas tuh nggak suka makan labu. Nggak tahu itu labu apa, nggak paham juga apakah sama. Kayaknya sih kalau di sana itu yang ada itu labu tuh kayak labu merah gitu loh sayang. Labu merah yang kalau kita untuk kolak gitu deh ya. Tahu kan? Yang biasa kalau orang-orang kafir kalau lagi ada acara apa jadi setan itu loh. Nah, jadi labu tuh kalau nggak salah labu itu yang banyak di negeri Arab itu. Jadi ada labu itu dikatakan Sayyidina Anas tuh nggak suka banget sama labu tuh. Tapi ternyata beliau tuh sering kali ngelihat Nabi tuh kalau dihidangkan labu tuh Nabi makan. Nabi tuh selalu makan, gitu kayak suka gitu lah. Jadi Nabi tuh malah kalau ada itu tuh Nabi makan gitu tuh. Sehingga aja Sayyidina Anas karena sering ngelihat Nabi kayak begitu, hanya beliau tuh langsung punya prinsip gak boleh ada sesuatu yang bisa dimakan Nabi atau disenangi Nabi, tapi beliau tuh gak bisa ngikutin. Akhirnya maksain sayang, harus seneng labu juga. Jadi kalau ada labu tuh maksain, awalnya gak suka, tapi lama-lama jadi suka. Kenapa? Pengen sama kayak Rasulullah. Karena ngikutin Nabi itu sayang, gak melulu hanya masalah sholatnya, ibadah-ibadah, enggak, dalam segala hal. Kalau sudah berkaitan dengan Nabi, itu menjadi istimewa.